Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Rafael Alun Trisambodo. Dia sedang sangat-sangat jatuh terpuruk. Dia dipecat dari jabatan tingginya di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 40-an rekeningnya diblokir. Deposit boxnya yang berisi miliaran rupiah diblok. Anaknya dipenjara karena menganiaya anak orang. Dan dia sendiri akan mengikuti proses pemeriksaan yang panjang. Karena diduga curang, korupsi, dan pencucian uang. Dan seluruh bangsa nampaknya menjadikan dia sebagai musuh. Saudara, sungguh sangat sulit keadaannya. Sungguh sangat menghancurkan hatinya. Kehidupan nyaman dan kaya raya yang dia bangun puluhan tahun dalam waktu sesaat berantakan. Itu adalah bencana yang mengerikan. Saudara, salah satu ayat yang paling indah di dalam Alkitab adalah Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat 14. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Sangat indah, bukan? Tetapi tahukah Anda bahwa janji yang begitu indah ini Tuhan berikan kepada umatnya yang ketika itu sedang sangat-sangat hancur. Mereka sedang sangat jatuh terpuruk. Mereka adalah tawanan perang. Mereka sedang berada di Babylon. Mereka kehilangan negeri mereka. Mereka kehilangan harta mereka. Mereka putus hubungan dengan keluarga-keluarga tercinta mereka. Mereka hancur total. Nama baik mereka musnah. Kenapa? Itu terjadi oleh karena mereka telah sangat jauh dari Tuhan. Karena ketika mereka di dalam kemakmuran di tanah perjanjian, mereka tidak setia. Keadaan hancur berantakan bukanlah kemusnahan. Keadaan hancur berantakan bukanlah tanpa harapan. Itu justru adalah peluang besar. Itu adalah peluang untuk kembali kepada Tuhan. Itu adalah peluang untuk bertobat. Dan itu adalah peluang untuk merubah kehidupan, untuk menjadi selaras dengan kehendak Tuhan. Kehancuran adalah kesempatan untuk menampilkan kasih pengampunan Allah. Dan menampilkan kuasa Allah yang akan membangun kehidupan setiap orang yang hancur oleh karena sebab apapun. Saudara, daripada berada di puncak gunung kemewahan, kemegahan, tetapi berada di dalam jurang kehampaan dan keangkuhan dan kejahatan tanpa Tuhan, adalah lebih baik hancur berantakan dan memulai lagi bersama Tuhan, walau harus dari nol atau bahkan dari minus sekalipun. Saudara, kita selalu mengharapkan keamanan dan kemakmuran. Tetapi itu tidak selalu ada. Kalaupun kita memilikinya, kenyamanan dapat lenyap sekejap dan berubah menjadi siksaan yang besar. Untuk itu, senantiasa arahkanlah langkah kehidupan kita kepada Tuhan. Bertobatlah setiap hari dan nikmati kemuliaan Tuhan yang kekal dan lebih mewah dan lebih membanggakan daripada mobil-mobil ataupun tas-tas mewah apapun. Saudara, mobil-mobil di zaman sekarang banyak yang diasuransi. Ada istilah total loss, artinya kalau hilang atau hancur total, maka asuransi akan memberikan uang untuk mengganti mobil itu. Dan banyak orang setelah mengalami kecelakaan besar, mereka menerima penggantian asuransi total loss
Kemudian mereka membuang mobil hancurnya dan membeli mobil yang baru. Saudara, di hadapan Tuhan kita adalah hancur lebur, total loss. Harusnya kita dibinasakan, dibuang, dan Tuhan ciptakan yang baru. Harusnya kita tidak ada artinya lagi. Tetapi tidak demikian. Tuhan memilih untuk memperbaiki kita. Dengan kasih-Nya, dengan pengorbanannya di kayu salib. Saudara, di tangan Tuhan, kita bahkan dapat menjadi lebih hebat dari sebelumnya. Saudara, masa sulit dapat datang dalam berbagai sebab. Dan kalau saudara alami hancur lebur, serahkanlah hidup kepada Tuhan. Dia akan memperbaiki hidup Anda untuk menjadi penuh dengan kemuliaan. Itu keren.